Saudaraku yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat bersaudara, lalu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi qudwah kita, uswah hasanah kita, manusia mulia. Habibina, wasafina, wa maulana, Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, tak lupa juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini, channel yang senantiasa menyuguhkan kisah teladan dan inspiratif bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pengkhianatan terakhir kaum Yahudi kepada kaum muslimin pada masa Rasulullah. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Lalu tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like dan komen. Mari kita buka perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Di saat seluruh Madinah bersatu menggali parit demi menyelamatkan kota dari serangan pasukan Ahzab, ada satu suku yang justru membuka pintu belakang bagi musuh. Padahal, mereka pernah hidup damai dalam satu kota. Terikat oleh piagam Madinah, dipenuhi janji untuk saling menjaga, tapi ketika ujian datang, apa yang tersimpan dalam hati mereka pun Allah singkapkan. Pengkhianatan itu sungguh telah melukai hati kaum muslimin. Mereka menusuk dari belakang justru saat umat Islam hampir tak punya jalan keluar. Sampai akhirnya Allah menurunkan pertolongannya dan menyelamatkan kaum muslimin. Maka tibalah saatnya keadilan ditegakkan terhadap pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraizoh. Setelah parit digali dan Madinah diselimuti ketegangan, ancaman bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Ketika kaum Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah, satu suku yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin memilih jalan berkhianat. Di dalam benteng, tokoh-tokoh Yahudi Bani Quraizoh berkumpul. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, bicara dengan nada serius, "Ini kesempatan kita. Muhammad dan kaumnya sudah terkepung. Sekutu kita Quraisy sedang menanti bantuan." Huyai bin Akhtob dari Bani Nadir, tamu dalam pertemuan itu berkata, "Jika kalian bersekutu dengan Quraisy, Madinah akan jatuh. Aku jamin." Seorang tokoh Yahudi berdiri lantas berkata, "Tapi kita punya perjanjian damai dengan Muhammad dan kaumnya. Bagaimana dengan itu?" Tiba-tiba saja Huyai menepuk meja, lantas berkata, "Perjanjian? Dia mengusir saudara-saudara kalian. Apa kalian lupa itu? Ini saatnya kita balas mereka." Akhirnya, mereka sepakat membelot. Mereka membuka celah pertahanan di sisi selatan Madinah. Atau tepatnya daerah sekitar Kuba dan Lembah Akik, dikenal sebagai daerah yang subur dan cocok untuk pertanian. Penduduk di wilayah ini, yang sebagian besar berasal dari suku Aus dan Khazraj, banyak yang berprofesi sebagai petani dan beternak, selain menjadi tempat tinggal kabilah Yahudi. Tapi, pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin, berupa angin topan yang memporak-porandakan pasukan Ahzab. Pengepungan pun gagal. Keesokan harinya, Rasulullah kembali dari parit, beliau langsung pulang ke rumahnya. Dan pada saat itu, Jibril datang menyampaikan wahyu. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Angkat senjatamu, wahai Muhammad. Allah memerintahkanmu menghadapi Bani Quraizoh, kami belum menurunkan pedang kami." Rasulullah pun berkata kepada pasukan muslimin, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sholat asyar kecuali di perkampungan Bani Quraizoh."
Pasukan muslimin pun berangkat menuju benteng kaum Bani Yahudi Quraisy. Sekitar 3.000 pasukan muslimin menuju ke arah selatan Madinah. Pasukan kaum muslimin bergerak dengan cepat, debu gurun mengepul, sorban berkibar menjadi penanda tidak ada tempat untuk pengkhianat di kota suci Madinah Al-Munawwaroh. Mereka kaum muslimin mengepungnya selama 25 malam. Sementara, di dalam benteng kaum Yahudi ketegangan di dalamnya memuncak, mereka mulai panik. Para pembesar Yahudi seperti Ka'ab bin Asad, mereka berdiskusi dengan penuh ketegangan di dalam benteng. Ka'ab berkata, "Kita tidak punya makanan lagi, sementara pasukan Muhammad mengepung kita dari semua sisi." Tokoh Yahudi yang lainnya menimpali, dengan berkata, "Kita harus menyerah." Tapi kepada siapa? Ka'ab bin Asad berkata, "Kita telah menolak membantu Muhammad, tapi sekutu Quraisy pun telah pergi. Sekarang, dia datang untuk menuntut kita." Tokoh Yahudi yang lain berkata, "Mereka datang dengan ribuan pasukan. Benteng kita kuat, tapi berapa lama kita bisa bertahan?" Ka'ab membalas, dengan berkata, "Kita akan bertahan dan tidak akan menyerah." Sementara pasukan kaum muslimin telah mengepung benteng, pasukan panah mulai diaktifkan dengan melesatkan anak panahnya sehingga berterbangan. Para sahabat berjaga di sekitar dinding tinggi batu itu. Malam-malam dilewati mereka dengan waspada. Seorang sahabat berbisik di kegelapan, "Mereka diam di balik tembok itu, tapi kami tahu mereka tidak akan selamanya bisa bersembunyi." Dan sahabat yang lain berkata, "Lapar akan menyerang mereka lebih dulu dari pedang kita." Malam demi malam berlalu. Setiap hari keadaan makin berat bagi Bani Quraisy. Di dalam benteng, suasana mulai kacau. Anak-anak menangis, persediaan makanan menipis. Wajah-wajah ketakutan muncul, lalu seorang tokoh Yahudi mengeluh, dia berkata, "Kita tak bisa bertahan, tidak ada makanan jelas, tidak ada harapan." Ka'ab bin Asad sebagai seorang pemimpin mencoba tetap tenang. Dia berkata, "Kita punya 3 pilihan. Pertama, kita masuk Islam. Kedua, kita bunuh anak dan istri kita, lalu bertarung sampai mati. Ketiga, serahkan diri dan minta pengampunan." Lalu seorang tokoh dari mereka berkata, "Masuk Islam? Tidak. Bunuh keluarga kami? Itu gila." Ka'ab yang sudah lelah, akhirnya mengangguk, "Maka kita serahkan diri, tapi jangan kepada Muhammad. Kepada Sa'ad bin Mu'adz, dia orang Aus yang dahulu adalah sekutu kita." Ka'ab berkata lagi, "Jika kita serahkan urusan kita pada Muhammad, kita semua akan binasa. Tapi jika kepada Aus, mereka pernah menjadi sekutu kita. Semoga dia memaafkan dan memberi pengampunan kepada kita." Akhirnya mereka setuju menyerahkan nasib kepada Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin suku Aus. Ia seorang yang berperawakan tinggi, tegas dan pemberani. Di medan perang, ia memimpin tanpa gentar. Di hadapan Rasulullah, ia tunduk penuh cinta. Ia adalah pemimpin suku Aus, salah satu suku utama di Madinah. Sahabat yang masuk Islam melalui dakwah Mus'ab bin Umair. Pemuka yang berperan memeluk Islamnya seluruh Bani Aus. Sahabat yang memiliki loyalitas tak tergoyahkan pada Rasulullah. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz datang, dipapah karena luka dari perang Khandaq. Saat berdiri di garis depan,
Ia terpanah di lengan atasnya dan mengenai urat nadinya. Seorang sahabat berkata, "Sa'ad, darahmu mengalir." Sa'ad tersenyum pahit dan berkata, "Selama ini aku berdoa jika ada urusan terakhir antara kami dan Bani Quraisyah, biarkan aku hidup sampai itu selesai." Ia dibawa ke tenda pengobatan, namun luka itu sangat dalam. Beberapa hari setelah pengepungan Bani Quraisyah, Rasulullah menerima penyerahan mereka dengan syarat, keputusannya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah kepada para sahabat, berkata, "Panggilkan Sa'ad bin Mu'adz." Para sahabat membawa tandu. Saat datang dengan tubuh terluka, Sa'ad yang lemah tapi tegas, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku yang memutuskan atas mereka?" Rasulullah berkata, "Iya Sa'ad, mereka menyerahkan keputusan padamu." Sa'ad bin Mu'adz berkata dengan suara berat, "Demi Allah aku takkan gentar, aku putuskan, yang laki-laki dewasa dibunuh, wanita dan anak-anak dijadikan tawanan dan harta mereka dibagikan." Suasana seketika pun hening. Kaum muslimin menunduk. Rasulullah berkata, "Kau telah berhukum dengan hukum Allah dari atas langit." Pasukan pun bersiap melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Di sebuah lapangan, laki-laki Bani Quraisyah digiring. Mereka berjumlah sekitar 600-900 orang. Salah satu tahanan menangis, ia berkata, "Apa salah kami? Mengapa kami dibunuh?" Sahabat berkata, "Kalian berkhianat dalam perang. Kalian menusuk kami dari belakang ketika kami dikepung." Sementara, Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang mendalangi pengkhianatan, berjalan dalam keadaan terikat. Huyai tersenyum sinis dan berkata, "Aku tidak menyesal melawan Muhammad sampai akhir." Eksekusi berlangsung, tangisan wanita dan anak-anak terdengar dari kejauhan. Suasana tragis namun tegas. Para wanita dan anak-anak dibawa sebagai tawanan, dan mereka diperlakukan dengan baik. Beberapa hari kemudian, luka Sa'ad memburuk. Rasulullah datang menjenguknya, beliau menatap langit, lalu berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa tidak ada lagi jihad yang tersisa bagiku bersama Sa'ad, maka ambillah ia dalam keadaan yang paling mulia." Sa'ad pun wafat. Rasulullah bersabda di depan para sahabat, "Arsy Allah berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Saudaraku yang Allah rahmati." Sejarah mencatat bukan hanya peristiwa yang terjadi pada saat itu, tapi nilai perjanjian yang dilanggar, amanah yang dikhianati, dan keadilan yang ditegakkan. Rasulullah tidak menumpahkan darah karena kebencian, tapi karena keharusan menegakkan kebenaran di tengah badai pengkhianatan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.